Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji kepada Ilahi Robbi, karena atas berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berkuliah, masih diberikan kesempatan untuk memegang iman Islam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ihsan. Amin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Cikal Anugrah Putra Naisabur MP dan rekan-rekan sekalian PAI 5B dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada wawancara dan observasi yang saya lakukan kepada pendiri daripada Rahayu Galeri 12 ini. Nah, semua orang pastinya ingin memiliki usaha, terlebih orang-orang yang baru lulus sekolah SMA, ataupun orang-orang yang baru lulus kuliah, ataupun orang-orang yang putus sekolah, pasti mereka mendambakan untuk membuka peluang usaha, bisnis, ataupun kerja di orang lain. Membuka peluang usaha bukanlah hal yang mudah, ibarat menanam sebuah biji yang nantinya akan menjadi buah ataupun bunga yang bisa dipetik hasilnya. Dilatar belakangi oleh ekonomi yang pada saat itu pas-pasan, pendiri Rahayu Galeri 12 ini bertekad untuk berjualan. Awalnya coba-coba karena beliau merupakan penjaga warnet yang sering berhadapan dengan laptop ya, yang pastinya bukan kompor. Nah, udah gitu ya iseng-iseng karena pada waktu itu di tahun itu lagi rame-ramenya jualan online. Jadi iseng-iseng lah posting dan akhirnya ada yang beli. Sekilas itu latar belakangnya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan saja. Di pembahasan ini ada identitas daripada pemilik usaha. Pemilik usaha Rahayu Galeri 12 ini bernama Ega Rahayu. Rahayu Galeri 12. Rahayu itu merupakan nama akhir daripada pemilik usaha Ega Rahayu. Galeri itu merupakan tempat untuk memajangkan karya-karya ataupun baju-baju. Jadi galeri itu tempat yang kosong untuk memajangkan. Dan 12 ini merupakan nama lahir daripada pemilik usaha ini. Jadi Ega Rahayu ini memiliki cita-cita dari namanya itu agar all shopnya ini menjadi galeri tempatnya, wadah-wadahnya fashion, sepatu, baju, ataupun yang lain-lain sebagainya menjadi pusatnya, seperti itu. Kemudian pemiliknya ini masih terhitung muda, yang sangat muda karena lahir pada tanggal 12 September tahun 1999. Dan pendidikan terakhirnya itu adalah SMA. Kemudian beliau mendirikan usahanya ini pas lulus SMA pada tahun 2018 dan sekarang punya akun media sosial dan akun jualnya itu ada Shopee, kemudian Tokopedia saya enggak nyentuhnya.
susunannya maaf. Jadi gini, jadi pas waktu itu beliau mempunyai modal 250.000. Kemudian beliau beli baju-baju, kemudian beliau foto sendiri dengan seestetik mungkin, dan kemudian posting di Facebook, dan akhirnya ada yang membeli kayak gitu. Kemudian dari situ ada, kan kalau usaha nih, kalau kita usaha pasti ada rekan usaha yang menawari kita. Nah, di situ ada yang menawari Ega Rahayu untuk gimana kalau dropship katanya. Dropship itu apa sih? Jadi dropship itu Ega Rahayu itu menjual tapi barangnya dari orang. Jadi dia itu menjual, pengirimannya dilakukan oleh orang lain. Misalkan Ega Rahayu ini ngedropship ke saya menjual daster. Ega Rahayu dropship untuk dikirim ke si Kokom. Nah, Ega Rahayu pesan ke saya untuk dikirim ke Kokom. Kemudian karena modal yang minim, Ega Rahayu juga melakukan sistem PO atau pre-order. Jadi dia menjual dulu. Jadi dia melakukan PO, orang-orang pesan dulu, kemudian mereka memberikan uang DP sebanyak 30-50% daripada harga tersebut. Setelah barangnya ada, kemudian Ega Rahayu ini bilang ke customer bahwa barangnya udah ada, itu dilakukan dengan COD atau orang-orang yang dekat mengambil uangnya, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pelanggan dan banyak orang yang mengenalnya, dan akhirnya dia melakukan sistem penjualan jarak jauh melalui ekspedisi JNE, kemudian Secepat, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya hanya menyatuin JNE sama Tiki. Adapun dalam mempertahankan usahanya, Rahayu Galeri 12 ini selalu menyediakan baju yang up to date dan ramai pada saat itu, dan dia juga selalu ramah gitu. Ya, walaupun sebagaimana kita tahu gitu, kalau banyak banget pembeli itu cuma nanya-nanya tapi gak jadi beli, itu disingkat jadi culi. Cuma nanya-nanya tapi gak jadi beli. Nah, dan pada akhirnya itu melatih keramahan, menguji keramahan daripada Ega Rahayu ini, dan akhirnya dia lulus dari sesi keramahan ini. Kemudian dia juga sabar pada saat orang-orang menanyakan, ya kalau ada yang culi juga dia tetap sabar gitu, karena menurutnya ketika kita sabar dan ramah, siapa tahu saat nanti orang itu balik lagi untuk membeli kepada kita karena merasa nyaman dengan kita, kayak gitu. Awal-awal hanya baju saja yang terjual, dan sekarang sudah merambat ke yang lainnya. Ada sepatu, ada piyama, home dress, kemudian mukena, waist bag, kemeja, dan lain sebagainya. Nah, untuk barang-barang dan harga-harganya di sini saya hanya menyantumkan sedikit daripada barang-barang yang beliau jual. Ada Labio Blues, ini itu adalah sepatu dengan kisaran harga 305.000 dan memiliki laba 50.000. Claudio Rockwell Low 210.000 memiliki laba 50.000. Piyama anak premium 50.000 memiliki laba 15.000. Piyama dewasa 90.000 memiliki laba 30.000. Lapio E 95 195.000 dengan laba 50.000. Mukena Sabrina 120.000 labanya 30.000. Watchbag 30.000 dengan laba 15.000. Tas wanita 130.000 dengan laba 50.000. Kameja 85.000 dengan laba 30.000. Nah, ini untuk beberapa saja produk yang dijual oleh Rahayu Galeri 12 dan labanya. Namun untuk pusat pembelian produk-produk Rahayu Galeri ini dirahasiakan ya, karena ini rahasia perusahaan. Masuk kepada omset. Omset dalam sebulan itu mencapai sampai 40-60 juta. Itu omsetnya. Kalau bersihnya sih sampai ke UMR ya. UMR Garut masih 2 juta. Ini udah masuk ke UMR Bandung 3-4 jutaan kayak gitu. Nah, kemudian
dan hitungnya dalam sebulan dibagi menjadi 4 kali putaran, karena ini ada sistem perhitungan per bulan, per minggu ya. Jadi setiap minggunya itu memerlukan modal sekitar 1.500.000 yang dikali 4 modalnya 6 juta. Bentar, Pak. Omset 3D dalam sebulan, omset yang dihasilkan mencapai 40 sampai 60 juta dan bersihnya sekitar 2 sampai 4 juta. Nah, hitungnya dalam sebulan dibagi menjadi 4 kali putaran, modal setiap minggunya memerlukan modal sekitar 500. Nah, kan saat ini itu Rahayu Galeri 12 ini sudah terhitung maju dan memerlukan modal setiap minggunya itu 1.500.000 lah. Kenapa banyak banget? Karena ada beberapa saat ini ada beberapa yang dikreditkan membutuhkan modal, kemudian di Shopee juga menggunakan sistem iklan yang mana iklan ini harus bayar. Kadang mengiklankan itu dalam seminggu menggunakan 300.000, 100.000 kayak gitu ya. Jadi uang 1.500.000 ini untuk modal apa? Ini gunakan untuk modal yang biaya yang mau mengkredit dan untuk apa itu teh? Iklan Shopee kayak gitu. Nah, adapun analisis SWOT daripada Rahayu Galeri 12. Kekuatannya, produk-produk yang dijual di Rahayu Galeri 12 ini dengan harga murah dan berkualitas, kemudian pemiliknya ramah, proses ordernya cepat, manajemen keuangannya tertata rapi. Kelemahannya belum mempunyai cabang, jadi masih satu. Jadi pas itu teh pas mau bikin cabang teh ganti orang terus, karena mungkin belum ketemu aja ya sama yang cocok dengan jualan online, karena nggak semua orang cocok dengan jualan online. Jadi pas mau buka cabang teh gagal lagi gitu. Kemudian peluang, Rahayu Galeri 12 akan lebih maju jika sudah mempunyai beberapa cabang di marketplace dengan membayar admin gitu. Jadi kan emang gitu orang teh pengen punya offshop, tapi kalau yang pengen kerja di rumah nggak mau merintis, jadi pengennya tuh yaudah aku kerja jadi admin aja, digaji sebulan misalkan 2 juta gitu. Tapi kan karena Rahayu Galeri 12 ini masih cukup untuk dirinya sendiri, jadi belum bisa membayar admin sebulan bersekian juta kayak gitu. Kemudian ancaman, Rahayu Galeri 12 juga banyak ancaman atau pesaing karena banyak usaha yang serupa. Nah, adapun daripada ancaman ini menjadi sebuah PR untuk tokonya, gimana supaya mempertahankan kekuatannya dan kemudian gimana meminimalisirkan kelemahan yang ada pada tokonya. Nah, adapun foto-fotonya nggak terlalu terlihat ya. Oke. Ini masih muda, masih muda banget, tapi sudah menghasilkan penghasilan UMR, terhitung UMR selama sebulan dan hanya di rumah saja. Terlihatnya sih kerjanya santai, namun kita tidak tahu di balik kesantaiannya itu dia jungkir baliknya seperti apa ya. Gitu. Tidak terlalu banyak barang di sini. Karena apa? Karena Rahayu Galeri 12 lebih banyak melakukan dropship daripada barang-barang. Kemudian toko offline-nya kebetulan saya datang ke rumahnya kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Oh iya, buat teman-teman yang mau ngelakuin usaha di Shopee sangat mudah. Coba bisa lihat di tutorial YouTube cara berjualan di Shopee saja, karena rekan saya atau yang narasumber saya Ega Rahayu juga belajar daripada YouTube. Dia mencari daripada gimana caranya jualan di Shopee, gimana caranya jualan di media sosial, gimana caranya berjualan di Tokopedia, gimana caranya berjualan di TikTok Shop, karena sekarang ilmu sangat mudah didapati kalau kita mau mencari dan kita mau belajar. Mungkin cukup sekian dari saya Vina Fadila.